Sebagaimana setiap budaya memiliki kekayaan, ciri khas masing-masing, masyarakat suku Nias juga mempunyai sebuah tarian sebagai salah satu tanda dalam sistem sosial dan perkembangan budaya. Tarian itu dinamakan tarian Maena dan dilakukan setiap acara adat, khususnya upacara perkawinan yang dihadiri oleh banyak orang. Keterlibatan massa dalam jumlah yang sangat besar ini menjadi salah satu tujuan dari tari Maena itu sendiri. Dengar-dengar kalau tari Maena ini dapat ditoropong sebagai produk budaya yang menampilkan 3 hal sekaligus. Seni ritual atau rekreasi, gerakan-gerakannya merupakan sebuah ekspresi yang mengekspresikan emosi, suasana hati, cerita, dan gagasan yang mengalir di dalam sebuah alur. Banyak anak muda Nias yang terus berupaya untuk melestarikan tari Maena tersebut. Setiap pagelaran budaya diadakan di Nias pasti akan menampilkan tari Maena yang ditarikan oleh muda-mudi Nias. Halo, selamat malam pemirsa RRI Net. Jumpa lagi bersama dengan kami pada acara Obrolan Budaya Persembahan RRI Gunung Sitoli bersama dengan saya Juni Sandraha yang akan menemani Anda untuk mengetahui sejauh mana peran anak muda untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Kepulauan Nias kita tercinta ini, salah satunya yaitu tari Maena. Dan apa ada makna dari tari Maena ini? Kami akan menjawab semua pertanyaan Anda di acara Obrolan Budaya program acara RRI Net selama 60 menit ke depan. Kami hadir bersama dengan Anda. Baik pemirsa RRI Net, pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Ibu Marcelina Ruru yang cukup cantik pada malam hari ini. Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam. Iya, bagaimana Ibu kabarnya pada malam hari ini? Kabar baik. Kabar baik ya, pastinya kalau bukan kabar baik tidak bisa bersama dengan kita ya pada malam hari ini. Iya. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang peran pemuda dalam melestarikan tari Maena. Nah, pemirsa RRI Net, sebelum kita membahas tentang peran pemuda, saya ingin bertanya terlebih dahulu ini kepada Ibu. Sepenting apa sih Bu sebenarnya tari Maena dalam adat Nias ini? Baik, tari Maena sangat penting dalam adat Nias ya. Kita harus ketahui dulu bahwa tari Maena ini adalah tari tradisional yang sudah lama ya, sudah lama ada di daerah Nias. Kita tidak tahu siapa yang menciptakan, kapan diciptakan, karena dia itu adalah salah satu tari tradisional yang sudah ada sejak dahulu kala. Nah, jadi tari Maena ini sangat penting. Ya, sangat pentingnya kenapa? Karena tari Maena ini biasanya itu ditarikan pada acara-acara adat ya. Ada acara pernikahan juga, ada acara-acara pangobasa ya, pesta-pesta besar di Kepulauan Nias itu ya. Jadi sangat penting tari Maena ini untuk ditampilkan. Ya. Oke, berarti tari Maena ini banyak acara ditampilkan, salah satunya yaitu tadi dalam pernikahan. Nah, kalau boleh tahu ini Bu, dalam menampilkan tari Maena ini dalam adat atau acara pernikahan, siapa ini Bu yang pertama menampilkan? Pihak laki-laki kah atau dari pihak perempuan? Yang pertama menampilkan atau mempertunjukkan atraksi Maena, tari Maena adalah dari pihak mempelai perempuan atau si pangkalan gitu. Itu mainannya pada saat itu adalah Maena penyambutan yang disebut biasanya Maena Fangowai, dan disusul lagi Maena Fame Avo kepada
pihak tamu atau tome pada saat itu. Baik, kita tahu ya Bu, kalau tari Maena ini adalah tari tradisional yang tidak bisa lepas dari budaya kepulauan yang kita tercinta ini. Nah, kita tahu juga dengan perkembangan zaman ini pastinya anak-anak muda atau kaum milenial ya pada saat ini pastinya ada yang sudah tidak peduli, bahkan tidak mau gimana ya bilangnya? Melibatkan diri. Iya betul, tidak mau melibatkan diri dalam tari Maena ini. Nah, apa sih motivasi Ibu ini mau mengajarkan kaum milenial atau anak-anak muda sekarang ini untuk melestarikan budaya Nias ini? Pertama yang saya lakukan sebagai pemerhati pencinta budaya Nias, khususnya untuk tari Maena ini adalah merekrut kaum muda ya. Itu di luar, karena saya sebagai guru ya. Jadi karena sebagai guru ada wadahnya untuk saya perkenalkan, saya usahakan bagaimana supaya kaum remaja dan kaum muda itu mencintai budaya Nias, khususnya budaya tari dan tari Maena ini. Itu pada saat saya di tempat tugas. Tapi di luar saya sebagai guru, di luar jam mengajar saya sambil saya menerapkan itu, maka saya mengumpulkan kaum muda melalui sanggar tari yang saya bina sendiri ya, sanggar tari. Jadi tidak terbatas siapapun dari manapun ya, saya kumpulkan, dan melalui itu saya perkenalkan beberapa tari termasuk tari Maena ini ya. Bagaimana itu tari Maena ini kita kembangkan ke depan. Siapa lagi kalau bukan kaum muda itu. Baik, susah nggak sih Bu ngajak-ngajak mereka untuk bisa bergabung dalam sanggar khususnya untuk tari Maena ini? Ya, ada suka dukanya ya. Bisa diceritakan Ibu? Suka dukanya untuk mengajak para kaum muda pada khususnya untuk masalah yang tradisional ini memang agak susah sedikit. Beda dengan kalau kaum muda kita ajak dengan masalah yang sudah modern, ya. Misalnya tari-tari yang kontemporer gitu ya. Yang tradisional mereka itu memang tidak semua mau ya. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin ada hobi atau pernah dia lihat atau ada motivasi dari orang tua ataupun anak-anak muda yang memang ada gennya ya, ada gennya di situ, ada keturunannya mungkin ya, artinya tanpa diajak pun mau. Dan ada anak muda juga yang sama sekali tidak mau. Itu suka dukanya. Tapi dengan melihat teman-temannya nanti secara tidak langsung ya, dia juga mau ikut seperti di tari Maena ini ya, Maena. Mereka mau karena teman-teman sudah ikut. Nah, melalui itu nanti baru kita ajak. Kemudian dengan tampil pertama, mereka pasti mau yang kedua lagi, kepengen lagi. Jadi melalui itu saya juga senang bahwa mereka bisa ikut. Nah, jadi ini kadang memang susah, tapi membutuhkan sikap kesabaran ya. Bagaimana cara kita masuk kepada kaum muda itu, tidak ada unsur kita memaksakan ya, tidak boleh ya. Setidaknya kita memberikan dulu penyadaran bahwa ini tugas kamu ke depan, melestarikan, memajukan ya, mengembangkan budaya ini atau tari ini, itu aja. Oke, berarti tidak segampang yang kita pikirkan ya Bu ya, mengajak kaum milenial pada saat ini untuk bersama-sama melestarikan budaya ini. Berarti ada suka dukanya juga. Ada suka dukanya. Wah, luar biasa kesabaran yang dimiliki seorang Ibu Marcelina Nur untuk menghadapi kaum muda, untuk mengajak kaum muda untuk melestarikan budaya Nias kita tercinta ini. Baik, kalau boleh tahu juga nih Bu ya, ada berapa sanggar sih yang sudah Ibu latih dalam tari Maena ini? Ya, bagaimana mau saya hitung ya, karena saya juga tidak menghitung-hitung berapa sanggar, tapi sudah cukup banyak yang saya sentuh melalui sanggar untuk menerapkan tari Maena ini. Di samping saya memperbaiki kala saya itu menjadi juri ya. Saya juga sering menjurikan, ada lomba Maena
yang diprogramkan pemerintah, ada programnya gereja atau organisasi. Nah, melalui itu saya akan perbaiki apa-apa yang tidak pas pada tari mena itu. Nah, kalau kelompok yang sudah saya bina itu ya kelompok di mana saya tugas itu ada kurang lebih 4 sanggar, dan ada sanggar desa, ada juga sanggar sekolah yang lain ya. Di luar kota Gunung Sitoli ini ada, saya dipanggil ya untuk membuka sanggarnya, membekali beberapa tari itu. Jadi ada beberapa ya, saya tidak ingat lagi sampai berapa puluh atau ratus malah mungkin itu. Berarti sudah tidak terhitung lagi ya Bu ya, orang-orang yang sudah Ibu latih dalam tari mena ini. Mungkin Bu ada salah satu penampilan yang mungkin tidak bisa Ibu lupakan sampai saat ini, yang mungkin menurut Ibu itu adalah penampilan yang spektakuler semasa Ibu melatih tari mena ini? Oh iya, itu pada event ya, Pesta Yahowu tahun 2016. Itulah klimaksnya, jumlah terbanyak saya melatih mena ya, ada jumlahnya pada saat itu 5.763 orang yang pas pada tampilan itu ya. Tapi yang saya latih sebelumnya itu kurang lebih 8.000 ya, 8.000. Cuman karena situasi pada hari itu cuaca kurang mendukung ya, hanya sekitar 5.763 orang di situ. Event Pesta Yahowu itu sudah masuk rekor muri. Udah masuk rekor muri. Wow, luar biasa ya Bu ya capaiannya melatih 8.000 orang. Susah nggak sih 8.000 orang loh Bu, bagaimana mengatur melatih setiap gerakan yang 8.000 orang ini? Ya ampun, itu memang ada susahnya juga, ada juga sukanya sih ya. Susahnya pindah-pindah tempat. Ya, tidak mungkin sekaligus saya melatih yang 5.000-an itu ya. Terpaksa dia berkelompok. Kalau kelompok per kecamatan berarti itu saya jadwalkan malam. Karena rata-rata orang-orang yang di kecamatan itu kan bekerja ya. Mereka dinas siang. Jadi yang saya latih pada pagi sampai siang bahkan sore itu adalah sekolah, yang sekolah tingkat SMA, SMK, dan organisasi-organisasi pada saat itu. Ya, yang paling banyak jumlahnya itu ada sampai 1.500 orang. Jadi di lapangan besar itu saya harus berdiri di tengah-tengah mereka dengan harus lebih tinggi. Misalnya tidak ada panggung, ya terpaksa saya harus berdiri di atas meja untuk melihat yang 1.500 ya, 1.500, dan yang paling kecil jumlahnya itu ya kecamatan, pada saat itu ada 100 orang per kecamatan itu. Nah, jadi melatih itu memang ada suka dukanya, ada yang cepat menangkap gerakan itu dan ada yang tidak. Ya, itu memang suka duka dalam melatih dan harus kita sabar. Ya, marahnya pun cantik. Pasti harus marah. Kadang-kadang kita karena udah berapa kali ya, kita sudah targetkan ini nanti 1 jam latihannya. Tapi bisa saja ke 2 jam. Mengapa? Ada 1-2 orang yang kita harus perhatikan, perbaiki lagi, diulang lagi. Kita gabung lagi yang 1 orang, 2 orang tadi bersama-sama dengan yang lain, kelompok yang lain. Salah lagi, kembali lagi. Jadi tari ini ya kita habis waktunya sebenarnya kepada peserta yang lama proses pemahamannya tentang gerak itu. Nah itu dia. Wow. Jadi suka luar biasa ya Bu ya, 5.000 orang tapi bisa ditaklukkan oleh Ibu Marcelina Ruru, dan juga pemirsa berhasil mendapatkan penghargaan ya, rekor muri dengan tari mena terbanyak di tahun 2016 pendengar, yaitu pada Pesta Yahowu di tahun 2016. Ya baik, kalau boleh tahu ini Bu ya, ini tadi sudah Ibu ceritakan peserta yang cukup banyak dalam tari mena ini dan beberapa sanggar juga sudah dilatih. Kalau boleh tahu gerakan dalam tari mena ini yang sudah Ibu ajarkan atau ada tidak Bu? Atau gerakan atau pola tari mena yang sudah ditetapkan dari dulunya? Oh baik, gerakan mena tradisional ada, gerakan mena kreasi juga ada ya. Ya mena tradisional itu yaitu gerakan yang memang itu dari dulu
dari dulu ya, itu gerakannya itu apa? Hanya itu saja, memang monoton. Tapi inilah yang mereka lakukan dulu. Itu gerakan yang tradisional itu polanya ada juga, ya, beda juga gerakannya. Ini pada pola yang harus mereka lakukan pada zaman dulu itu adalah pola segi 4. Nah, itu ada maknanya, bukan hanya melakukan saja buat segi 4. Kemudian ada pola lingkaran. Itu nih ogaulo ya, melingkar, membuat bulat ya. Itu juga ada maknanya. Itu menandakan kesatuan ya. Seperti mata rantai begitu. Dan ada juga yang segitiga. Nah, itu juga ada pola seperti itu. Dan gerakan, sebenarnya gerakan Maena ini tidak banyak. Nah, gerakan Maena tidak banyak ya, yang tradisional. Dia hanya menggerakkan tangan, dan tumpuan gerakan Maena itu adalah pada kaki dan tangan, diayun ke depan belakang begitu. Ya, itu pada gerakan Maena tradisional. Nah, sekarang kan kita harus bagaimana Maena ini supaya tidak membosankan atau supaya lebih berkembang itu. Maka dikreasikanlah. Nah, Maena itu memang harus dikreasikan, disesuaikan dengan perkembangan. Kalau kita mempertahankan tradisionalnya ya, dan tidak kita kembangkan bagaimana gerakan yang lebih menarik para kaum muda, nah bagaimana? Makanya kurang menarik ya. Dikreasikan ini perlu kita ketahui ya, terlebih kaum muda. Dan siapa yang mendampingi sanggar-sanggar itu ya, kita penting untuk mengkreasikan Maena. Tapi dengan catatan jangan pernah kita menghilangkan keaslian Maena itu sendiri. Ya. Sama juga dengan nilai-nilai budaya yang lain ya. Nilai bebe bisa turun, tetapi tidak boleh nilai bebe bisa lebih turun, tapi dialamatkan bebe itu kemana? Sama dengan Maena, boleh kita kembangkan gerakannya, polanya geraknya, tetapi jangan hilang keaslian. Mungkin kita bertanya ya, apanya yang keaslian itu? Ya, apanya yang keaslian tidak boleh? Nah, itu yang sering membingungkan kadang sanggar-sanggar dan kaum muda, bahkan yang sudah tua pun. Yang asal ngasal ini aja asal ya, sudah asal saja. Sudah. Jadi yang tidak bisa dihilangkan pada Maena itu adalah ayunan tangannya. Ayunan tangan itu seperti sama perempuan ya, kalau kaum wanita, kaum perempuan lebih lentur ya, lebih lentur, terayun ya, lebih lentur, lemah gemulai. Jadi perbedaan Maena sama-sama bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Tapi yang membedakan laki-laki dan perempuan pada kelompok itu bukan cuma busananya, tetapi pada gerakannya. Kalau gerakan perempuan itu lebih pada kelenturan, kelemah lembutan, lemah gemulai, ayunan tangan juga badannya. Sedangkan kalau gerakan laki-laki lebih tajam, lebih heroik. Ya, tidak mungkin laki-laki melakukan gerakan perempuannya begitu lemah gemulai. Nanti orang yang dari luar yang melihat Maena itu bingung. Ini laki-laki apa perempuan semua? Apa perempuan semua? Apakah laki-laki semua? Jadi bingung. Begitu juga perempuan tidak boleh melakukan patah-patahnya gerakan laki-laki atau tajamnya gerakan laki-laki, heroiknya gerakan laki-laki, supaya orang tidak bingung ini ada apa, ini laki-laki semua atau perempuan. Jadi disitulah perbedaan pada gerakan laki-laki dan perempuan. Sama di ayun tapi ketajaman gerakannya di situ. Nah, keasliannya tadi saya kembali ya, keasliannya di mana? Pada ayunan tangannya ya, pada ayunan tangannya, kemudian pada ayunan badannya itu. Tidak boleh dulu waktu Maena tradisional. Maena itu sebenarnya tidak boleh mengangkat-ngangkat kaki, gesek.
digesek kakinya itu, digesek-gesek saja. Itu apalagi kalau perempuan tidak boleh mengangkat-ngangkat kaki begitu. Ya. Nah sekarang sudah mulai ada seperti itu. Dia lebih suka seperti seperti lompat-lompat gitu. Ya. Ya, kalau laki-laki ya tidak masalah, tapi perempuan harus tetap menjaga itu kelenturan, ya, kebenaran gerakan, ya, kebenaran gerakan itu tidak begini itu, ya. Selama ini gini, itu kan gerakan mainan itu sebenarnya gerakan berjalan. Berjalan ini berjalan, diayun, bukan diayun begini lagi. Ini sudah dikreasikan, nah hilang keasliannya. Kalau sudah begini tangan mainnya ke depan, belakang, itu sudah masuk kreasi. Artinya tidak ada lagi keasliannya, ya. Tidak ada lagi keasliannya, tapi ini dia, ya, diayun itu. Demikian saja untuk masalah apa. Oke, dan itu tadi gerakan asli ada maksudnya ini mainan yang kita lihat selama ini ternyata ada lagi yang lebih aslinya dengan apa yang ditampilkan selama ini. Tadi ada pola segi empat, ada pola bulat dan juga segitiga, dan tidak hanya asal ditarikan saja, tetapi setiap pola dan gerakan yang dilakukan ini adalah mempunyai makna dari zaman nenek moyang kita dari dahulu kala. Baik, semakin asik obrolan kita dengan Ibu Nduru pada malam hari ini, dan kita juga berharap mudah-mudahan kaum milenial yang sedang menyaksikan kita pada malam hari ini tergerak hatinya untuk bersama-sama melestarikan budaya ini. Baik, kita kembali lagi pada obrolan budaya kita pada malam hari ini tentang tari maena ini. Ya, kalau boleh tahu ini Bu ya, tari maena ini tadi sudah Ibu katakan bisa dikreasikan dengan tari modern ya Bu ya, dengan juga perkembangan zaman pada saat ini. Tetapi tadi Ibu sudah mengatakan tanpa menghilangkan keaslian dari tari maena ini. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit pencerahan atau penjelasan kepada kita sampai di mana batas untuk mengkreasikan atau menggabungkan tari maena ini ke tari maena kayak seperti dance seperti itu. Jadi biar anak-anak muda juga tidak bosan ya dengan seperti yang katakan tadi dengan gerakan-gerakan yang itu saja. Baik, maena ini dikreasikan, dia letak kreasinya pada tema, ya. Kan sekarang maena itu setiap tema, misalnya yang gerejawi, ya, dia pada event Natal itu contoh ya, kita singgung untuk itu dulu. Nah, jadi dia kreasikan sesuai dengan tema itu. Nah, apa polanya? Berarti kalau religius itu, kalau kita Kristen ya, kalau Kristen yang religius itu berarti ada dia buat pola salib. Ya, dia buat pola atap atau gereja ya, setidaknya atapnya menggambarkan. Dibuat juga pola lingkaran, itu artinya kesatuan ya, artinya kerjasama, kebulatan tekad gitu maksudnya. Nah, itu kreasi. Nah, kreasi ini dia ada pada sair-sair, pada sair-sair maena, bukan pada batang lagu maena itu. Kan maena ini ada core-nya dan ada ayat-ayatnya. Maena ini gerakan yang dikreasikan itu dia ada pada ayat-ayat itu. Jadi dia membuat kreasi sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh ayat. Nah, itu. Dan harus kembali pada batang mainannya atau core-nya, kembali kepada maena asli. Jadi supaya mengerti ini ya, kreasi itu dibuat pada bait-bait tuturan maena, ayat-ayatnya. Misalnya ada 8 ayat. Kembali lagi. Contoh ya, bisa kita contohkan ya. Misalnya he ono alawe, he ono matua, dan seterusnya. Aibada madune dune di mana. Nah, di situ ada kreasinya. Misalnya dia kreasi dengan tari moyo, dia kreasi mungkin dengan tari baluse, dia kreasikan dengan tari mogaele dan lain sebagainya. Baru kembali lagi maena asli.
he ono ala begitu. Nah, menurut saya memang seperti itu dia. Kalau dari awal sampai akhir kita kreasikan, baik di ayat-ayatnya pun di core-nya yang dinyanyikan bersama, ya. Jadi di mana lagi keaslian itu? Walaupun ada kadang dia kembali kepada maina ya ayunan segi 4 misalnya, maina segi 4, maina segi 3, maina segi 2. Ya, tapi tetap ayunan tangannya, ya, gitu. Jadi kita kreasikan kembali lagi heung alabi, kembali lagi seperti biasa, baru lagi menari. Dia kreasikan lagi pada bait kedua, kembali lagi maina asli, baru dikreasikan lagi pada bait ketiga, gitu, sampai selesai maina itu. Nah, selama ini campur baur saja. Namanya mengapa jadinya tidak membosankan? Karena kembalikan maina ini dulu hanya itu saja. Kalau segi 4 dari awal sampai akhir segi 4 saja. Jadi supaya lebih berkembang, supaya jangan membosankan para penonton, ya, maka dibuatlah kreasi. Cuman jangan salah-salah mengkreasikan. Nanti lama-lama hilang keaslian maina ini, hilang bagaimana gerak dasarnya dan lain sebagainya. Sehingga nggak ada lagi maina, tapi yang ada adalah disco gitu. Gitu. Itu kira-kira. Oke. Baik, tari maina ini bisa dikreasikan dengan tari-tari tarian yang lain tanpa menghilangkan keaslian daripada tari maina ini. Dan tadi juga pendengar dan pemirsa sudah dijelaskan oleh beliau kalau tari maina ini bisa dikreasikan juga hanya pada core dan juga penutur ya Bu ya, kalau tidak salah, dalam setiap sair-sair yang akan dinyanyikan untuk mengiringi tarian maina yang akan ditampilkan. Baik, saya memang mempunyai sejuta pertanyaan ya tentang maina ini, Bu. Silakan. Kalau boleh tahu ini, Bu ya, tari maina ini biasanya dilakukan, maksud saya syair yang biasanya dilakukan pada tari maina ini apa saja ini, Bu? Dan syair yang lebih banyak digunakan ini pada saat ini apa? Digunakan oleh masyarakat pada betul umumnya, sekali. Ya. Nah, ada beberapa jenis maina ya. Kalau dia di masalah pernikahan yang tadi maina fanguwai, maina fame bola, maina famalega bola itu. Jadi maina famalega bola itu adalah maina yang dari pihak tome ya. Jadi sebelum diserahkan bola nafo kepada pihak mempelai perempuan, lavalega bola. Nah, ada maina di situ, namanya maina famalega bola dan ada tuturannya di situ. Itu pihak tome itu merendahkan isi siri yang ada di dalam bola nafo itu, karena itu apanya ya, temanya berarti maina famalega bola. Beda lagi tuturan pada atau sair-sair pada maina fame ebola lagi. Nah, itu pada pernikahan. Ada maina fangopai tadi, maina fame avo dari pihak si pangkalana atau pihak perempuan. Kemudian ada lagi maina fangona waktu berangkat ni owalu ya, pengantin perempuan di bawah ada sebelum mangona iya. Maina fangona-ngona itu di ada maina sokong apa meminta apa sama mempelai laki-laki itu banyak, hanya di satu acara itu saja banyak sekali maina. Cuman sekarang karena melihat waktu, maka maina itu hanya yang penting saya misalnya maina fangowai dan maina famalega bola atau fame avo gitu. Nah, di acara-acara yang lain banyak apa misalnya kemerdekaan, hari kemerdekaan. Nah, berarti saya harus sekarang maina yang sesuai dengan tema kemerdekaan. Itu bisa diciptakan maina baru, bisa juga maina yang sudah ada tapi sair-sairnya diubah. Itu sebenarnya yang dilakukan selama ini. Tapi bagusnya sih jangan kita jiblak, kita muter-muter saja dengan sair maina yang dulu, kita ubah sairnya lalu kita tampilkan pada tahun 2020 misalnya. Maina itu diciptakan pada tahun 2000 misalnya 2000
11 ya. Sekarang sudah, mengapa kita tidak ciptakan mainan baru yang sesuai dengan tema yang kita bawakan dan perkembangan yang saat ini kita berada begitu. Jadi banyak mainan yang ditampilkan. Yang paling banyak itu adalah mainan babalewa ya. Mainan babalewa itu. Oke, berarti syair mainan ini memang disesuaikan ya Bu ya dengan tema atau acara yang akan diselenggarakan begitu. Misalnya Hari Kemerdekaan ya syairnya juga disesuaikan dengan tema itu, Hari Kemerdekaan. Misalnya pesta pernikahan maka disesuaikan juga syair-syairnya itu temanya pesta pernikahan. Baik, saya kembali ke misi ibu sama anak muda ini Bu ya. Kita tahu seperti yang saya sampaikan tadi, memang mengajak anak muda ini adalah bukan hal yang mudah. Mungkin apa sih senjata utama ibu untuk mengajak atau merebut hati-hati anak muda inilah Bu, untuk bisa bergabung, untuk bisa bersama-sama juga dengan misi ibu melestarikan tari mainan ini? Kalau senjata saya sih tidak ada ya. Senjata saya yang saya gunakan selama ini, anak yang baru kenal dengan budaya yang saya ajarkan itu senang karena dia sudah melihat kakaknya yang sudah selesai. Ya, misalnya hebat kali, dia sekarang itu lagi melatih di kampus ini loh. Itu di kampus di mana misalnya anak yang sudah saya tamatkan sekolah ya dan mengerti dan tahu melatih, dia latih di kampus. Misalnya ada mahasiswa saya di Jakarta itu dulu binaan Ibu Nduru. Nah, sehingga anak-anak sekarang yang saya rekrut cepat, nanti kamu akan digunakan pada acara-acara karena di mana-mana akan kamu tampilkan hal seperti ini. Jadi itu senjata saya, artinya menjadikan anak-anak yang sudah berhasil mentransfer mainan ini ke daerah lain, artinya saya pacu semangat mereka dengan mencontohkan siapa yang sudah berhasil ya, baik itu di mainan dan hal-hal yang lainnya. Itu senjata saya. Kemudian dari diri saya, bagaimana saya bisa ajak anak muda sementara saya tidak bisa melakukan gitu loh. Nanti saya bilang ayo menari, padahal saya tidak tahu menari. Jadi harus seorang yang mengajak itu setidaknya dia menjadi pelaku pertama, ya, menjadi pelaku, sehingga dengan dia lakukan ya orang tertarik. Jangan cuma bilang saja, ya, ayo ikutlah di mainan, ikutlah di tari, ikutlah nyanyi, ikutlah musik tradisional. Tapi saya hanya menghimbau saja tanpa pernah melihat saya melakukan hal yang saya himbau itu. Jadi yang pertama dulu harus kita bisa menjadi pelaku seni itu sehingga bisa menjadi daya tarik bagi siswa atau anak didik kita. Itu aja. Baik, sepertinya perbincangan kita pada malam hari ini semakin menarik pemirsa. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan, sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Masih bersama dengan kami RRI Net, obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli. Baik pemirsa, kita masih membahas tentang tari mainan, kebudayaan yang tidak lepas dari masyarakat
Kepulauan Nias. Dan masih juga dengan narasumber kita Ibu Marcelina Ruru yang masih terus setia bersama dengan kita pada malam hari ini. Kita tadi sudah panjang lebar mengobrol ya dengan beliau tentang tari Maena ini, dan mungkin Anda-Anda yang ada di rumah, terlebih yang ada di luar Kepulauan Nias ini pasti sangat penasaran dengan budaya Nias yang satu ini, yaitu tari Maena, dan kita akan terus bertanya kepada beliau ya di malam hari ini tentang tari Maena ini. Baik Ibu, kita tadi sudah membahas tentang gerakan dan juga syair-syairnya. Pastinya dalam menampilkan tari Maena ini juga dibutuhkan yaitu namanya busana. Nah, dalam memperagakan atau menampilkan tari Maena ini, apakah busana yang dilakukan itu yang dikenakan itu bebas atau ada pakaian tertentu yang sudah dibudayakan oleh nenek kita dari zaman dahulu? Bisa dijelaskan kepada pemirsa di malam hari ini, Bu? Baik, tentang busana, pada zaman dahulu tidak ada masalah busana ya. Tidak terlalu memperhatikan karena Maena itu sebenarnya dulu tidak ada latihan dulu baru Maena. Mereka lakukan secara spontan dan benar-benar mereka fasih menyusun ayat-ayat ya. Syair-syair Maena itu tidak ada latihan, ada saja seperti pantun dia. Nah, jadi sepengetahuan saya pribadi bahwa seragam itu tidak terlalu penting pada zaman dahulu ya. Pada tahun 70-an ya, 70-an saya terus mengikuti perkembangan Maena ini. Masih belum terlalu terikat pada busana. Tetapi setelah 80-an ke atas ya, baru ada beberapa kelompok yang harus menciptakan busana seragam di dalam menampilkan Maena ini. Kenapa? Kalau dia dalam tampilan itu, kalau dia dalam lomba itu nilai busananya kan hanya tampilan saja ya, tidak terlalu besar. Kalau dia di dalam perlombaan ya, busana tidak terlalu ya, itu satu nilainya misalnya satu dari tampilan. Sedangkan yang terlalu penting dalam Maena ini adalah kelenturan gerakan ya, gerakannya, kekayaan pola pada kreasi sekarang ini ya, kekayaan pola lantai dan pola gerak itu. Busana tidak. Nah, sekarang memang penting juga ya, penting. Walaupun dulunya tidak ada diperhitungkan tuh busananya seragam apa tidak, tetapi sekarang sesuai dengan perkembangan dan adanya juga bahan-bahan untuk itu, maka kita katakan di dalam melakukan Maena atau menampilkan tari Maena ya, kita harus lebih indah rasanya kalau kita harus seragam gitu, harus seragam. Kalau beda-beda ya orang juga kurang menari. Namanya juga ada di pepatah Nias ya, Ami Bamaigi Meri Babe Manga ya, mungkin kita yang orang Nias mengerti ya, juga yang anak-anak Nias kaum muda. Apa artinya Ami Bamaigi Meri Babe Manga? Lebih puas kita melihat daripada seperti makanan yang disusun di atas meja, sudah puas kita kalau disusun rapi walaupun tidak kita makan. Itu dia. Berarti itu jadi kepuasan ya. Kepuasan ya, Bu ya. Dan bisa dibilang kalau seragam itu adalah hanya merupakan pelengkap ya. Pelengkap bukan utama dia. Bukan utama, pelengkap dari sebuah pertunjukan tari Maena. Oke. Berarti tidak seperti yang kita ketahui juga ya, Bu ya, dan sering kita lihat juga bahwa ada juga masyarakat yang menampilkan tari Maena ini dengan menggunakan pakaian adat khas Nias. Apakah itu tidak bersalahan nih, Bu? Karena seperti kita ketahui bahwa baju adat Nias itu adalah merupakan pertanda yang menggunakan itu adalah merupakan bangsawan ya, Bu ya, dan merupakan ya orang yang tertinggi yang ada di Kepulauan Nias kita tercinta. Apakah tidak bersalahan kalau misalnya baju adat khas Nias itu digunakan dalam menampilkan tari Maena? Iya. Kami sudah bahas ini di Lembaga Budaya Nias Kota Gunung Sitoli dan mungkin juga di lembaga-lembaga yang lain ya, lembaga budaya mungkin ada di Kabupaten Nias, Nias Utara atau Nias Selatan. Pada tahun-tahun sebelumnya
Ini pada tahun-tahun 2019 2020 ini sudah mulai ya, sudah mulai taat dengan sudah mulai menghargai baju adat yang dipakai untuk pengantin. Ya, sebelumnya itu digunakan untuk tari maena, tari apa, tampilan ini, sehingga kita sudah membicarakan di Lembaga Budaya Kota Gunung Sitoli yang ketuanya itu adalah Bapak Nehemia Jebua. Dan ada beberapa kami anggota, kita sudah bicarakan alangkah baiknya kalau ada perlombaan atau tampilan tari maena itu, janganlah digunakan pakaian adat kebesaran itu yang sering dikenakan oleh pakaian khas pengantin, ya, baik itu pengantin laki-laki yang yang jubahnya itu, dan juga pengantin perempuan yang dikenakan pada pernikahan itu. Nah, jadi kita sudah menghimbau, ya, belum ada memang sih larangan, ya, belum ada larangan atau undang-undangnya belum ada, ya. Cuman kita himbau, alangkah baiknya janganlah mengenakan pakaian yang dikenakan oleh pengantin, ya. Itu pakaian kebesaran atau pakaian khas adat yang dikenakan oleh pengantin itu, ya. Tapi kita himbau begini, buatlah pola seragam yang berornamen nias, setidaknya mewakili warna, walaupun tidak ada seperti gambaran atau motif yang ada di baju pengantin, tapi setidaknya kalau terlalu berat untuk menjahitkan, karena banyak sekali yang dibordir ya, seperti yang kita kenakan ini, ya, juga yang dikenakan oleh Junisan, ya, dan saya kenakan ini terlalu berat untuk dijadikan seragam, ya. Tapi setidaknya mewakili warna. Warna apa itu? Adalah warna hitam, merah, dan kuning. Itu dulu warna khas nias. Jadi setidaknya misalnya roknya merah, bajunya hitam, gitu. Nah, seragam, jadi gampang, artinya tidak terlalu membutuhkan biaya. Dan alangkah baiknya juga kita himbau, ya, pada pertemuan-pertemuan pada Lembaga Budaya Nias, kalau membuat seragam itu yang setidaknya mewakili warna, janganlah yang mahal-mahal bahannya, ya. Jadi itu kan tari juga, pada tari nasional, ya, internasional, tidak harus mahal bahannya, ya, tapi setidaknya menggambarkan kekhasan daerah setempat itu. Oke. Berarti memang ini sekarang ini lagi dihimbau, ya, jangan menggunakan pakaian adat khas pengantin yang digunakan di Kepulauan Nias kita tercinta ini. Tapi untuk Anda yang ingin melakukan pertunjukan maena ini, bisa menggunakan seragam Nias dengan yang disampaikan Ibu tadi, dengan warna-warna khas Nias, bisa memadukan apakah itu dengan memadukan warna merah ke hitam atau warna merah ke kuning. Sudah mewakili, ya, Bu, ya, itu sudah mewakili ornamen-ornamen khas di Kepulauan Nias kita tercinta ini. Baik, Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan, ya, kepada kita pada malam hari ini bahwa ada banyak sanggar-sanggar dan juga komunitas-komunitas yang sudah Ibu latih, ya, dalam tari maena ini. Saya semakin penasaran, dari mana aja sih Ibu inspirasi Ibu setiap gerakan-gerakan yang selalu berbeda-beda yang diciptakan. Setiap tampil ini gerakannya berbeda, tampil di event yang ini gerakannya berbeda. Memang tidak salah, ya, Bu, ya, kita mengajak Ibu pada malam hari ini pada obrolan budaya RRI Net khusus di Kota Gunung Sitoli ini. Nah, ini sebenarnya salah satu kendala para pelatih, ya, para pelatih, ya. Gerakan apa lagi, ya, itu. Nah, ini saya tidak punya gudang itu, saya sudah gudangkan. Jadi setiap melatih saya keluarkan dari gudang, tidak. Artinya belum saya inventarisasi semua itu. Yang jelas saya minat dengan masalah budaya ini itu mungkin dari gen, ya, artinya dari turunan.
dari turunan, bukan dari sekolah, karena bukan backgroundnya saya seni ya, terlebih seni tari ini, tapi karena saya mau belajar lagi. Kemudian pada masa kecil saya itu sering melihat tampilan yang tradisional di kampung. Nah, itu pada umur 4-5 tahun, 3-4-5 tahun. Ya, dalam psikologi kepribadian atau perkembangan, pada umur-umur seperti itu susah untuk melupakan apa yang pernah dia lihat pada umur itu. Mungkin pada umur kita 15 tahun, 20 tahun, malah kita lupa dibanding dengan apa yang pernah kita lihat, saksikan pada umur-umur seperti itu. Itu dikatakan kita di Nias ya, bahasa daerahnya begini, bagi nete irauno sile olivu. Nah, jadi semua itu yang saya lihat pada masa kecil itu, kanak-kanak saya sudah terekam. Sudah terekam. Nah, kebetulan saya ini kan guru. Yeah. Jadi ada sasarannya saya untuk mentransfer apa yang sudah tersimpan di dalam alam sadar saya itu. Ya, sudah tersimpan. Baru setelah jadi guru, baru inilah saya mulai mulai keluar dia. Nah, kalau ada orang ini juga yang saya sendiri heran. Kalau ada orang datang misalnya ke rumah, mau belajar ini Bu, tolong dulu gerakan ini Bu, ini Bu. Jadi susah saya ingat apalagi ya, karena belum ada ditulis. Maka apa yang sudah ditampilkan 1 bulan yang lalu, maaf kalau ditanya sama saya, Bu, gerakan yang 1 bulan yang lalu itu tolong kasih tahu kami lah Bu. Maaf saya tidak ada inventaris, saya belum videokan, saya belum foto. Kenapa Bu? Kenapa tidak ada? Ya untuk apa? Nah, latih bulan berikutnya pasti ada yang baru gitu. Kenapa? Karena ini pengalaman saya dan tidak mengada-ada ya. Di situ muncul pada saat sudah di lapangan. Yeah. Misalnya saya sudah berhadapan dengan siapa-siapa yang saya latih itu. Jadi tidak ada saya tata dulu dari rumah atau saya konsep, tidak ada. Di situ tercipta ini lagi. Seperti ada yang menyuruh saya melakukan atau membuat gerakan itu. Nah, terlebih pada gerakan tari laki-laki itu. Nah, jadi inilah mengapa lebih maju saya untuk dikenal di dalam masalah budaya tari ini, karena joker ya. Jokernya di mana saja. Jokernya di mana ya? Jokernya musik juga itu. Kan musik itu kan urat nadinya. Betul. Ya, urat nadinya tari ya. Musik pengiring. Nah, bisa musik mulai dari musik yang doli-doli itu yang musik tradisional, dan yang biasa dipakai di tari itu ada 3 ya, gendra, varitia dan aramba. Nah, itu menyatukan ketiga itu saya juga bisa. Nah, itu dia. Artinya seperti ada gini iramanya. Khasnya Nias ini begini gitu. Nah, itulah yang saya ajar sama anak-anak itu. Kemudian untuk gerakan saya tidak susah-susah karena tadi sudah terekam pada saat saya masa kanak-kanak itu, sudah terekam sehingga tari laki-laki itu muncul saja. Ya misalnya tari balusnya bagaimana? Udah bisa tari balusnya. Jadi dia muncul. Kemudian untuk memuluskan semua apa yang tradisional dulu, ya tentu tidak terlepas kita harus banyak belajar dari orang, banyak bertanya dari orang-orang yang lebih mungkin tahu secara teori dan secara praktek ya. Siapa tempat pertanyaan saya ya, orang-orang yang lebih tua dari saya itu, ya maaf saya harus sebut nama mereka karena saya harus akui mereka lebih oke atau lebih profesional mungkin daripada saya. Bapak Yasareva itu, nah saya apa yang saya buat, saya telepon Pak Yasareva. Kemudian apalagi siapa lagi, Bapak Sorayana ya, Bapak Ahmad Cipta itu saya selalu, Pak, biarpun tengah malam saya telepon. Nah, begitulah cara kita belajar. Maka pada kaum muda ada keinginan untuk memajukan budaya ini.
Jangan diam. Ya bertanya itu. Bertanya, jangan malu, jangan merasa diri lebih hebat. Ada yang lebih hebat dari kita, dan yang lebih hebat dari kita itu ada yang lebih hebat dari dia, yaitu Tuhan Allah pemberi semua ini. Betul. Itu saja. Oke, berarti memang luar biasa ya Ibu ya, dengan ide-ide yang tidak putus-putusnya, dengan menciptakan gerakan-gerakan tari Maena yang memang sangat spektakuler. Dan ya mungkin juga salah satu saya adalah saksi hidup ya dari karya-karya beliau, dan saya ini juga termasuk dari karya beliau juga. Ya, dan siapa sih yang tidak kenal Ibu Marcelina Nruru di Kepulauan Nias kita tercinta ini? Pastinya Anda-Anda yang sedang menonton kami, yang sedang menyaksikan kami dan juga sedang mendengarkan kami, pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda nama Ibu Marcelina Nruru ini. Baiklah pemirsa RRI Net, obrolan kita pada malam hari ini semakin asik saja, dan sayang sekali kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bersama dengan kami, dan semoga semangat Ibu untuk terus melestarikan budaya-budaya Nias ini semakin ada, dan juga semoga misi Ibu dengan mengajak semua kaum milenial dan pemuda-pemuda untuk tetap melestarikan budaya Nias ini, yaitu tari Maena ini, dapat terwujud dan tidak hanya sesaat tapi untuk selama-lamanya, sehingga kalaupun nantinya Ibu tidak ada, maka ada Ibu Nruru yang lain yang akan mempunyai misi yang sama untuk melestarikan budaya Nias kita tercinta ini. Akhirnya, saya Jenny Sandraha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Ya aho. Pakaian yang digunakan dalam tarian ini biasanya adalah pakaian adat Nias. Tetapi penggunaan pakaian adat tersebut dapat disesuaikan dengan acara. Ada saatnya para penari menggunakan pakaian bebas. Tari Maena adalah tari sukacita, sehingga penonton yang tidak memakai pakaian adat pun bisa ikut menari bersama. Gerakan-gerakannya pun sangatlah mudah untuk dilakukan. Hampir semua orang bisa melakukannya. Gerakan tersebut meliputi gerakan tangan dan kaki yang digerakkan seirama maju mundur, ke kiri dan ke kanan. Suasana penari dapat berbentuk lingkaran ataupun barisan. Suasana ini dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi acara.